Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel Trader. Oke, di sini saya mau sedikit berbagi cara tentang memvalidkan reentry H4 ya teman-teman ya. Karena banyak kasusnya reentry H4 itu tidak jadi gitu ya. Contoh, ini saya di sini mau ngebahas yang tidak jadi dulu ya. Di sini misalkan di sini ada CSAK H4 pada saat Bollinger Band mendatar. Ini kan posisi yang sangat baik ya teman-teman ya untuk melakukan entry buy nanti di MA510 low di sini. Berarti kita nunggu di sini setelah 4 jam. Nah, pas di sini kok dia turun di MA510 low sini, dia malah turun teman-teman ke sini. Tidak berbalik mengikuti H4 ke sana, malah bablas ke dalam. Nah, ini kan sia-sia nih nunggu ini 4 jam ya. Nah, caranya gimana biar tahu ini dia bakal jadi reentry ke atas? Tetap multi time frame ya. Di sini tetap multi time frame ke H1 dulu. Ada apa di H1-nya di sini? Nah, ya. Bentar. Boleh teman-teman lihat di sini. Kotak ini tidak ada ekstrim ya. Kan seharusnya ekstrim, time frame keduanya ini tidak ekstrim. Nah, di sini di kotak ini ya, kalau di sini udah beda cerita lagi teman-teman ya. Harus ekstrimnya ini di kotak ini. Di kotak ini malah breakout jadi momentum. Nah, di sini setelah breakout jadi momentum sini, lalu apa yang harus dilakukan? Ya kita tunggu reentry momentum di sini teman-teman ya. Berarti momen reentry H4 tadi gagal. Nah, kita di sini multi time frame lagi. Time frame pertamanya momentum H1, lalu time frame keduanya yang ini. Di sini, reentry-nya di sini, reentry dari momentum sini. Di sini itu di time frame kedua M15 itu harus ekstrim teman-teman ya. Coba dulu apakah ada ekstrim. Nah, ini dia di sini membuat ekstrim dan setup lubang ya. Jadi dia akan valid terus ke bawah teman-teman tuh ya. Nah, kemudian entry-nya di mana? Nah, jika teman-teman menemukan setup lubang ya, entry yang paling amannya adalah di sini. Setelah terbentuk CSAK di sini ya, sini. Nah, ini kan sama, cuman dia baru nengtet dikit. Nah, naik lagi. Nah, di sini yang paling kuat nih CSAK-nya. Nanti ketika ke sini ya, harga naik lagi reentry ke sini. Nah, teman-teman boleh juga di sini multi time frame lagi untuk cari yang lebih aman lagi. Oke, kita tandain lagi di sini reentry dari CSAK M15 ini, lalu kita ke M5. Oke, nah M5-nya reject mid BB, lalu kita entry-nya di mana? Entry-nya di M1. Jadi bisa sampai ke M1. Di mana entry-nya? Di sini teman-teman. Nah, ya. Jebret. Nah, di sini. Break MA50 jadi CSAK. Kita entry di M1 di sini. Ya. Jadi seperti itu caranya. Oke, balik lagi ke reentry H4 ya. Kita cari lagi mana yang gagal. Oke, di sini ya. Di sini ada CSAK buy. Oke. Ya. Ini di sini. CSAK buy. Lalu kita tunggu di sini. Setelah menunggu 4 candlestick ini memasuki area MA510 low di sini, berarti sekitar 12 jam. Tiba-tiba nggak terbentuk, setupnya malah terjun. Kita lihat dulu di H1 di sini. H1-nya ada apa? Nah, sama ya di sini H1-nya tidak ekstrim. Makanya dia lanjut ke bawah. Ya. Di sini tidak ekstrim, makanya dia lanjut ke bawah. Nah, kalau udah seperti ini, di sini kan dia membentuk CSA buy di sini ya. Nah, CSA buy di sini. Otomatis area reentry-nya adalah di sini. Ya. Di sini.
Nah, di sini kita turun lagi ke time frame. Karena H1 ini udah bukan time frame kedua lagi, jadi time frame pertama ya. Kita turunkan ke time frame kedua di M15-nya di sini. Ada setup apa di sini? Oke, kita lihat. Nah, di sini juga teman-teman lihat juga ada yang namanya setup lubang lagi di sini seperti tadi. Terus entry-nya di mana? Di sini. CSAK ya. Kalau ada setup lubang, kita tunggu terbentuk dulu CSAK di sini, baru kita sell di sini. Itu caranya ya, sini. Oke. Sini ya, kita sell, breakout, retest, langsung dia terjun ke sini ya, cukup segini. Oke, lanjut lagi, kita cari re-entry H4 ya. Coba di pair Euro GBP di sini. Nah, ini ya. Ini ada CSAK sell di sini. Ada CSAK sell di sini. Lalu kenapa dia re-entry-nya di sini, bukan di sini? Ini kan sama ya area re-entry. Tapi kenapa dia jadinya di sini? Nah, itu berhubungannya dengan di H1. Apa yang terbentuk di H1 di sini? Ya. Apakah di sini sudah ada ekstrim atau ekstrimnya di sini? Coba lihat di H1. Nah, ekstrimnya adanya di sini ya. Tadi di sebelah sini belum ekstrim. Nah, jika sudah terjadi ekstrim di H1 gini, nggak usah ke M15 lagi teman-teman. Langsung aja ke M5 ya. Karena dipastikan M15 juga ada ekstrim sama. Nah, di mana kita sellnya? Nah, di sini. Kita sell di break M50. Jadi CSAK di sini. Nah, kita sell di sini ya. Sell di sini. Stop loss di atas sini. Kalau dia naik dulu, yang penting tidak terkena stop loss di sini. Nah, di sini ditambah spread aja ya. Misalkan mau di sini boleh. Di punuk ontanya boleh. Seperti itu. Lanjut, kita cari lagi. Kenapa CSAK itu re-entry-nya gagal ya? Misalkan ini. Oke. Kita hapus dulu. Misalkan ini CSAK sell ya, teman-teman ya. Nah, ini CSAK sell di sini. Lalu MA510 high ini adalah area re-entry-nya di sini. Oke. Nah, di sini kenapa cuma turunnya sedikit? Lalu dia naik sampai sini. Nah, kita lihat di H1. Membuat setup apa di sini? Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Tidak ada ekstrim ya. Makanya dia lanjut ke atas. Yang ada malah membentuk CSAK di H1. Nah, kalau sudah terbentuk CSAK di H1 gini, berarti ini jadi time frame pertama, teman-teman. H1 ini udah berbalik jadi time frame pertama CSAK ini. Lalu kita cari ekstrim di time frame kedua. Jangan langsung ke M5 ya, karena ini dari momen H1. Nah, di sini kita cari yang namanya ekstrim di M15. Coba kita lihat di M15. Apa yang terjadi? Nah, di sini ya. Ekstrim di sini. Di sini juga boleh karena ini open market ya, teman-teman ya. Ini akan spreadnya sangat lebar. Ini pasti spreadnya berapa puluh pip. Jadi nanti ambil yang setelah dari sini. Ya. Setelah di sini sama aja terbentuk ekstrim di M15-nya, yang penting M15-nya ekstrim. Oke, di sini kemudian untuk entry di sini. CSAK yang break MA50 sini. Ya, nah di situ. Dan lumayan ya sampai sini, naiknya juga lumayan sampai ke sini. Sekitar 43 pip ya. Oke, kita cari lagi satu lagi contohnya. Kenapa re-entry itu gagal ya? Re-entry H4. Re-entry CSAK khususnya di sini ya, teman-teman. Kita berbicara re-entry CSAK H4. Mana kita cari re-entry CSAK. Nah, ini ada CSAK ya. Teman-teman dilihat di sini jadi apa enggak nih? Nah, ini kan CSAK nih ya. CSAK H4. Dan ini adalah
area reentry di atas ini MA510 high. Nah, di sini pastikan H1 ekstrim enggak di sini. Nah, ketika terjadi ekstrim seperti ini, tidak usah diambil ya teman-teman ya, walaupun dia turun ke sini. Karena peraturan yang udah saya buatnya seperti ini. Kalau saya pribadi ya, kalau teman-teman ya terserah gitu ya. Oke, balik lagi ke H4 yang sampingnya. Oke, di sini ya. Nah, di sini ada H4, CSAK turun di sini. Nah, di sini kita lihat ini. Kok ini naik ke sini? Kenapa di sini bisa naik? Coba kita lihat di H1-nya. Nah, kalau H1-nya ekstrim itu dijamin ya. Jadi setelah H1 ekstrim ya tinggal ke M5 ya teman-teman ya. Kalau udah dapat H1 ekstrim itu udah enak teman-teman, tinggal ke M5. Mana lengit? Oh ini. Nah, ini ya. Sini buy di sini. Buy di break MA50 momentum. Lalu tarik Fibo cukup sampai TP1. Dapatkah di sini? Ya, ini sampai sini. Dan nyampe di sini ya. TP1 berapa tuh? 61 sampai 04. 40 pip ya teman-teman. Lumayan banget ya. Oke, jadi biasanya itu seperti tadi ya teman-teman ya. Kegagalannya itu adalah karena tidak ada ekstrim di time frame yang keduanya. Hanya itu ya. Coba lagi mana yang ada CSAK. Oke, ini di sini ya. Kita coba di sini. Nah, ini. Ini adalah reentry dari CSAK sel yang sini. Sini ya. Coba ini. Di H1-nya terbentuk setup apa? Nah, ini di sini tidak usah diambil ya. Kalau mengikuti time frame keduanya harus ekstrim. Oke, lanjut. Sini ya. Ini aja yang dekat nih. Nah, ini CSAK buy ya. Kita tunggu di sini untuk membuat reentry. Tapi kok ternyata dia ke bawah. Nah, di sini juga gampang teman-teman caranya. Seperti tadi ya. Di MA510 low-nya di sini ditandain ya, seperti ini. Lalu kita lihat di H1 terbentuk setup apa. Nah, di sini tidak ada ekstrim ya. Makanya dia terus ke bawah. Oke. Karena di H1-nya juga malah terbentuk ekstrim teman-teman ya di sini. Ekstrim H1. Ini sebetulnya banyak di sini teman-teman ya. Coba saya hapus dulu. Kita lihat H1 aja nih, oke. Kita tandain H1. Lalu H1 yang semuanya ekstrim ya. H1-nya di sini semuanya ekstrim. Oke. Nah. Mana lagi? Oh, ini satu lagi. Nah, oke. Ini 4 hari berturut-turut ekstrim H1-nya dia selalu jadi teman-teman ya. Tuh. Di sini ekstrim H1 turun, di sini ekstrim H1 turun, di sini ekstrim H1 turun. Lalu yang satunya di sini ekstrim H1 juga turun. Kalau ekstrim H1 kan ya tinggal ke M5 kayak gitu kan. Udah dipastikan. Nah, di sini sell di sini. Lalu yang sebelah atas ini ekstrim H1-nya sell di sini. Lalu yang atasnya juga di sini sell di sini, dan yang satunya adalah sell di sini ya. Semuanya tidak ada yang terkena stop loss ya. Oke, lanjut lagi, coba dari semua momen ini, oke ya. Mana yang termasuk momennya? Nah, di sini teman-teman, semuanya masuk nih kayaknya. Coba saya ulas satu-satu kenapa dia turun. Oke. Ini ekstrim di jam 16 ini adalah reentry dari momentum H4 yang sini. Makanya dia jadi ke bawah. Lalu di sini ekstrim jam 16 juga dia reentry dari sini, momentum sini. Dan di sini ya, di sini juga sama, reentry dari CSA sini. Kalau yang ini makanya harganya kurang bagus teman-teman, pergerakan candlesticknya dikit karena ini bukan reentry ya.
masa dari reentry sini udah sangat kejauhan ya di sini. Makanya di momen yang terakhir ini dia pergerakannya lambat, tidak seperti yang ini cepat. Yang ini cepat. Coba balik lagi H1. Nah, kan ya. Di sini, nah, yang keempat ini cenderungnya cuman gini, naik turunnya kan banyak ekornya. Tuh ya. Sini. Dan ini pun bukan di market Amerika ya, teman-teman ya. Market London juga open marketnya bukan. Harusnya open market Londonnya kan di sini. Di jam 8 sini, 9.10. Nah, ini di jam udah mau masuk transisi, makanya di sini pergerakannya turun, naik lagi membuat ekor lama lah ya. Kalau ini kemarin saat news teman-teman nih, saat FOMC di sini adalah re-entry, makanya dia bablas ke bawah. Lalu yang ini terjadinya di open market Amerika, makanya dia cepat ke bawah. Dan yang satunya di sini juga sama di open market Amerika ya, makanya dia langsung turun. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.